Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi dhikrihi ya rabbal alamin. Wa la nusra sadri wa yassir li amri wa la tadamma li sani wa qawli. Wa la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim wa tu'minu innaka antat tawwabur rahim. Bahwasanya malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-58. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sallallahu alaikum qawlan ayyakulullahu lahum qawlan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan salam alaikum atas kalian dengan ucapan, yaitu yaqulullah. Allah berfirman lahum kepada mereka dengan ucapan. Ruwiya an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, bainama ahlul jannati min hayyihim idza sata'a lahum nurun farafa'u ru'usahum fa idza rabbul izzati wa qad asyraqa alaihim min fawqihim. Sesungguhnya telah diriwayatkan dari Jabir alaihi salatu wassalam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama suatu ketika ahlul jannati, ahli penduduk surga, binaihim, mereka berada di dalam kenikmatan mereka, idza sata'alahu, tiba-tiba ada yang melintas lahum pada mereka itu nur, satu cahaya, waroba'u, kemudian mereka mengangkat rusahum terhadap kepala mereka, faida rabbul izzati, ternyata yang melintas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad asyraqa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mendekat alaihim, atas orang ahli surga, min fawqihim, di atas mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya ahlal jannah, kemudian Allah berfirman, wahai penduduk surga, badalika, makna qouli ta'ala, salamun qawlan min rabbir rahim. Jadi Allah itu senantiasa datang kepada ahli surga itu setiap saat, melintas, menyampaikan salam kepada ahli-ahli surga. Wa yanduruna ilaihim, setelah Allah melintas, kemudian Allah melihat, memandang terhadap orang ahli surga. Wa yanduruna ilaih, dan orang ahli surga juga melihat kepada Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah di surga itu, ketika kita bisa melihat zatnya Allah dan Allah bisa melihat kita. Wala yantabituna ila syai', mereka tidak akan pernah berpaling terhadap sesuatu apapun, min na'imin, dari kenikmatan yang ada di surga, madamu, selagi yanduruna ilaihi, mereka lagi memandang terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fayansawna na'ima, kemudian mereka melupakan terhadap kenikmatan, keluar semua kenikmatan yang ada di surga, biladdati musyahadati jamalil jalal, karena kenikmatan memandang wajah zat Allah Subhanahu wa taala, hatta yata'ajjabu anhum, sehingga mereka takjub, anhum fayabqa nuruhu wa barakatuhu fi diyarihim hatta ra'ahu saniyan wa thalithan. Kemudian setelah Allah pergi, maka keberkahan itu tetap berada di istana-istana orang yang ada di surga itu, baik di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari selanjutnya. Allah selalu datang kepada orang ahli surga. Wa qila yusallimu alaihimul malaika, dan dikatakan juga malaikat menyampaikan salam min rabbihim, dari salamnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Qala Muqatil, berkata siapa Imam Muqatil, tadkhulul malaikatu ala ahli jannah, sesungguhnya malaikat itu datang kepada ahli surga, min kulli babin, dari setiap pintu. Fayaquluna, mereka berkata, salamun alaikum ya ahlal jannah, selamatan atas kalian wahai penduduk surga, min rabbikum, ada salam dari Tuhan kalian, ar-rahim, yang Maha Rahman. Wariyan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala yakunu fi babi adna ahli jannati, dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwasanya di pintu di surga yang terendah dari surga yang 8 ini, itu setiap rumah, setiap istana yang ditempati oleh orang-orang yang beriman itu ada sab'una hajiban, itu ada 70 pasukan kopsus. Kita kopsus, artinya kop hajib itu penjaga. Kalau istilah kita di pemerintahan itu kan Pol PP, kalau tentara itu ada satgas polisi dan sebagainya. Kalau kita ini kopsus namanya. Jadi setiap terendah dari istana surga itu ada pasukannya, 70 penjaganya itu, yang menjaga, mengelilingi terhadap istana yang ditempati oleh orang-orang ahli surga. Fa idza ja'atil malaikatu ila zirati ahli jannah, ketika mereka datang kepada penduduk surga, fayakunul hajibun, kemudian para penjaga itu, pasukan-pasukan itu berkata, apa katanya? Idhabu, pergi kalian semua, jangan datang ke sini.
Laisa hada waktu ziyarati. Sekarang bukan waktunya kalian berkunjung kepada penduduk surga ini. Li'annal mu'minina. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman yajlisuna ma'al haura. Mereka sedang duduk-duduk bersama para bidadari. Wa yatana'imuna. Mereka sedang menikmati ma'ahunna bersama dengan bidadari-bidadari tersebut. Jadi dicegat. Kayak kita ngadap bupati itu. Maaf Pak ya, bupati lagi istirahat, jangan ngadap ini, besok saja, besok, lusa. Sama di surga nanti kita dimanjakan seperti itu. Malaikat saja mau datang ditolak. Kenapa? Biar tidak mengganggu orang yang ada di yang sedang menikmati bersama bidadarinya itu. Wa yuballighuna salamallahi ta'ala. Ternyata malaikat datang ke setiap istana dari penduduk surga itu tujuannya bukan apa? Mereka menyampaikan salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap penduduk-penduduk surga yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yutuna lahum hadiyatullahi, dan mereka diberikan terhadap mereka itu terhadap hadiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna innallaha ta'ala yarda ankum. Hada makna salamun qawlan mir rabbir rahim. Apa hadiahnya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yarda ankum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridho kepada kalian semua. Inilah yang diharapkan oleh kita orang yang beriman. Kenapa kita di dunia kita banyak beribadah dan sebagainya, mengumpulkan amal kebaikan? Tujuannya adalah liridho illahi subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang telah mendapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah dipastikan mereka akan terbebas dari siksa kubur. Dan orang yang mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa dipastikan orang itu adalah menjadi penduduk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah kita menghembuskan nafas terakhir kecuali membawa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa yunadi al-munadi ya ahlal jannati anna lakum an tasumu wa tusallimu abadan wa laysa lakum al-mautu wa lakum as-sababa wa laysa lakum ba'dal mauti ghumun wa khawf. Dan setelah itu ada panggilan dari malaikat, ya ahlal jannah, wahai penduduk-penduduk surga, anna sesungguhnya lakum bagi kalian antasihu akan selalu sehat, wastusallimu dan akan selalu selamat, abadan selamanya, walaysa lakum dan tidak ada bagi kalian al-mautu apa kematian, walakum syababah, walakum syababatu dan bagi kalian tetap selalu muda, tak akan pernah tua, walakum walaysa lakum ba'dal ma'badal yaumi, dan tidak ada bagi kalian setelah hari ini humumun wa humum, tidak ada kegundahan dan kegelisahan. Jadi orang di surga ini itu tidak akan pernah dia sakit, selamanya dia tak akan pernah juga tidak selamat, pasti selamat. Kalau kita di dunia kan sering terpelecok lah, labu lah, segala macam. Tapi kalau di surga itu tidak, sakit tidak ada. Itu di surga selamanya kita akan sehat. Terus tidak ada kegundahan dan kegelisahan, rasa susah itu tidak ada. Yang ada hanya senang dan kenikmatan. Wasaqamun dan rasa sakit tidak ada. Wa annakum dan sesungguhnya kalian bi kulli saatin pada setiap saat takununa ada kalian itu bi khair wa barakatin, dalam keadaan baik dan dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakumul aklu wasyurbu, akan tetapi kalian juga akan tetap makan dan minum seperti ketika kita dunia. Walaysa lakumul baulu wal ghaitu, akan tetapi makan dan minum, tapi kita tidak akan pernah kencing dan tidak akan pernah BAB. Jadi tak ada warga ini. Kenapa? Karena makan dan minumnya kita itu tidak ada yang menjadi kotoran, tidak ada yang menjadi sampah dari sari-sari makanan itu semuanya. Walaysa lakumul balgham wal buzaq wat tamkhid, dan tidak ada dari kalian itu kerak, wat tamkhid wal buzaq dan ludah, wat tamkhid dan memes ni mero memesan ingusan, kalau kita sekarang ingusan ameroan dari turun. Walaysa lakumul kummal wal baragis, tidak ada juga di surga itu lalat terus kuman segala macamnya, tidak ada, seperti itu semua tidak ada. Wadaran dan sesuatu yang kotor itu tidak ada. Wa anfasukum tasbihat, sedangkan nafas-nafas kalian itu adalah bernafas tasbih kepada Allah.
nafasnya subhanallah, subhanallah, itu nafasnya orang ahli surga. Wa irqukum tarshihun kal miski, sedangkan keringat kalian, kata ulama, itu tarshihun, itu akan meresap kal miski, seperti minyak misik. Jadi rupanya kita makan, kita minum itu tidak menjadi kotoran, tapi dia meresap ke dalam tubuh, kemudian keluar air, airnya itu menjadi misik. Itu tak ada diperlu, ingat, kita tidak jadi keringat seperti ketika kita tidur di dunia. Wal ambar walaysa fi ajsadihim, dan tidak ada di jasad-jasad mereka syu'urun, itu bulu-bulu, illal hajib wal jufun, kecuali bulu alis dan bulu kelopak mata, wa dhafairu, dan kuku. Wa tulu kullihim mislu tuli Adam alaihissalam, sedangkan panjang atau tinggi orang ahli surga itu sebagaimana tingginya Nabi Adam alaihissalam, situna dhira'an, yaitu setinggi 60 dhira'. 60 dhira' ini kalau satu dhira', kalau di ukuran meter kita Indonesia itu setengah meter. Berarti kalau setengah meter itu 60 dhira', itu berarti kita tinggi orang surga itu diperkirakan antara 30 meter tingginya. Jadi mun semanta mancen jaga beter masuk surga nanti tekinnya tadi 30 meter. Wa sunnu kullihim mislu sinni Isa alaihi salatu wassalam, sedangkan umur-umur orang ahli surga itu isna wa salasuna sanatan, 32 umurnya, rata-rata 32 semua. Tidak ada yang tua. Kurang dari situ juga tidak ada. Jadi rata-rata semuanya 32 tahun. Selagi kuat-kuatnya orang seperti itu. Wa jamalu kullihim, sedangkan kecantikan dan kegantengan dari orang-orang ahli surga itu mislu jamali Yusuf alaihissalam, seperti gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Rupanya wajah orang ahli surga itu telah Allah turunkan di bumi ini. Contohnya itu kalau yang laki-laki itu seperti Nabi Yusuf, kalau yang perempuan itu seperti Fatimah Zahra al-Batul, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aswatuhum mislu sauti Daud alaihissalam, sedangkan suara-suara mereka itu seperti suara Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini mukjizatnya adalah suaranya paling merdu, dan tangannya itu tangan tak bisa megang besi, itu Nabi Daud. Kalau megang besi, dia besi kemudian menjadi lembut, itu Nabi Daud. Dan suara juga. Makanya para ulama itu mengijazahkan, guru saya itu mengijazahkan kepada kami dulu, termasuk saya yang diijazah oleh Al-Mahfullah itu, kalau pengen suara kita ini jelek, pengen nambah baik, nambah bagus, itu kita disuruh mengamalkan oleh kiai ini. Kalau malam itu suruh membunkan air dulu, taruh di atas bakar atau api 1 gelas, diembunkan subuh. Setelah subuh itu kita ambil, sebelum kita minum kita bacakan Allahumma hassin sauti kama sauta Daud alaihissalam, baca 3 kali, tahu nafas, terus minum. Itu amalkan. Saya dulu hampir 2 tahun saya amalkan ini. Saya dulu paling jelek suara, paling luar biasa jeleknya saya. Tapi alhamdulillah berkat ikut petunjuk guru sedikit demi sedikit ini ada perubahan. Nah, itu Nabi Daud. Wa khuluquhu mithlu khuluqi Muhammadin alaihi wasallam, sedangkan akhlak perangai dari orang ahli surga itu sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di surga. Wa rawi an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri qala alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasulullah bersabda, adnahu rabbi ahli jannati isna wa sab'una kubbatan, sesungguhnya paling rendahnya orang yang masuk surga, kenikmatan paling rendah, kamar, bilik dari orang ahli surga ini yang paling rendah nih, itu ada 72 kubah min duratin wahidah, yang terbuat dari permata. Wa bi jawbi kulli kubah, sedangkan di dalam setiap kubah itu terdapat kursi min yakutatin, dari yang terbuat dari yakut, kursi hamra yang berwarna merah. Terus fi kulli kursiyin sab'una firasan, di setiap satu kursi itu ada 70 ranjang min sundusin wastabrakin, yang dilapisi dengan sutra tipis dan sutra tebal, wa dibahin, yang juga dihiasi dengan perhiasan-perhiasannya, aksesorisnya.
Wa bi jawanibil firas, dan di samping ranjang-ranjang itu wasaidun, itu terdapat bantal-bantal min akmishatin nafisah, itu dari kain yang begitu sangat berharga yang tidak pernah ada di dunia ini. Wa ala kulli firasin, di atas setiap ranjang itu haura, itu ada bidadari. Wa ala kulli haura sab'una kullalan. Jadi setiap satu itu ada 70, di atas setiap ranjang itu ada bidadari. Setiap bidadari itu ada pakaiannya itu 70 yang pakaian yang indah-indah. Terus yura jasadu wa min tilkal hulal, meskipun berlapis berpakaian, tetapi kita yang dapat jatah kita bidadari itu, kita bisa melihat kepada jasadnya dari bidadari itu. Wa yura mukhuha, dan kita bisa melihat otaknya itu kelihatan. Jadi kepala kita, lapisan orang haura ini, bidadari ini, tidak seperti lapisan tulang otak kita ini, tulang kepala ini tidak, tetapi otaknya itu bisa nampak oleh kita, itu bisa nampak. Terus fi jawfi admiha, apa yang ada di dalam tulang ini, tubuhnya itu kelihatan. Lau nadarat wahidatu min tilkal haura ila dunya, seandainya ada dari satu bidadari ini melihat ke dunia, lamu yunurus samsi wal qamar, ketika matahari dan bulan itu tengah tidak bersinar, kalau dia melihat bidadari itu, maka matahari dan bulan akan bersinar melebihi sinar bulan dan matahari yang hari ini. Gimana bayangkannya? Mudah-mudahan kita dapat jatah ini semua. Amin. Min nur jamaliha, karena dari nur kecantikan bidadari ini. Walau qatarat ila dunya qatratan min ma'i famiha, seandainya satu tetes dari air liur ahli surga ini netes ke bumi, yakunu ma'ul bihari atban min halawati ma'ya, maka air laut yang asin itu akan menjadi tawar. Kenapa? Karena sebab manisnya air liurnya bidadari surga. Air liur kita, apalagi aku. Nah itu. Jadi ini semua kenikmatan ini, kata Allah, akan diberikan kepada orang yang ahli surga, yang masuk ke surganya Allah. Sedangkan janji Allah itu bahwa setiap umat Rasulullah itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda Rasul, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tak mau. Rupanya umat Rasulullah ini ada yang tak mau masuk surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah, kata sahabat nanya. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat dengan perintahku, siapa yang taat dengan syariatku, siapa yang taat dengan sunnahku, maka sesungguhnya dia akan masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat, yang menentang terhadap perintah-perintahku, sesungguhnya dialah umatku yang enggan masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi termasuk dari umatnya Rasulullah, dan kita berada di barisan para sholihin, para aulia dan para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.